Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Afrina. Saya mahasiswi STIMIK Borneo Internasional Balikpapan. Nah, di video kali ini Afrina akan menjelaskan salah satu materi yang ada pada mata kuliah yang Afrina jalani sekarang ini. Mata kuliahnya yaitu Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Pada mata kuliah ini, dosen Afrina memberikan tugas kepada mahasiswanya, yaitu menjelaskan salah satu materi yang pernah dijelaskan olehnya. Nah, di sini Afrina akan menjelaskan salah satu materinya, yaitu mengenai metode penelitian. Disimak baik-baik ya guys. Nama saya Afrina, NIM 2018-1257. Jurusan saya Sistem Informasi, mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah, dosen pengampun Erlin Setianingsi, SPD, MM. Oke, materi yang kita bahas ini mengenai metode penelitian. Kita ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian dari metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan bentuk cara ilmiah dalam mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan sesuai yang diinginkan oleh sang peneliti. Metode penelitian juga merupakan rangkaian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan di bagian pendahuluan. Adapun tata cara penulisan metode penelitian, yaitu yang pertama, bagian metode penelitian dituliskan sebagai narasi. Bentuknya secara paragraf dan juga bukan poin-poin, tidak menyerupai petunjuk praktikum atau penggunaan alat. Dan yang kedua, bagian metode juga memuat alasan. Mengapa? Karena penulis memilih metode penelitian yang digunakan. Yang ketiga, bagian metode berisi uraian yang menggambarkan apa yang telah dilakukan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam metode penelitian harus berdasarkan pada beberapa faktor dan ciri keilmuan. Di antaranya yaitu ada rasional, empiris, dan sistematis. Rasional di sini artinya kegiatan penelitian dapat dilakukan dengan cara yang masuk akal. Tujuannya agar penelitian tersebut dapat dijangkau oleh nalar manusia pada umumnya. Yang kedua, ada empiris. Empiris di sini artinya langkah yang dilakukan selama proses penelitian bisa diamati dan dirasakan oleh panca indera manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui serta mengamati lebih dalam lagi mengenai cara-cara yang digunakan oleh peneliti. Dan yang ketiga, sistematis. Sistematis artinya proses yang dilakukan selama penelitian menggunakan langkah-langkah yang sesuai dengan panduan pedoman penelitian. Metode penelitian ada dua macam, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif, metode ini berupa deskripsi, dan metode ini juga disebut metode riset yang sifatnya memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis. Dan pada pelaksanaannya, metode ini bersifat subjektif, di mana proses penelitiannya lebih diperlihatkan dan cenderung lebih fokus pada landasan teori. Sedangkan metode kuantitatif ini berupa angka. Dan metode ini bentuk penelitian yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, serta terperinci. Pada pelaksanaannya, metode riset ini fokus pada penggunaan angka, tabel, grafik, dan diagram
untuk menampilkan hasil data atau informasi yang diperoleh. Adapun ciri-ciri penulisan metode dalam artikel jurnal. Yang pertama, uraian dalam bagian metode artikel jurnal. Yang kedua, berbentuk paragraf-paragraf yang mengalir. Yang ketiga, menggambarkan apa yang memang telah dilakukan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitiannya. Adapun prinsip dasar menulis bagian metode penelitian. Yang pertama, pada penulisan metode artikel jurnal, tidak perlu mengutip dari mana sumbernya jika yang disajikan sudah umum dan banyak menggunakan metode tersebut. Dan yang kedua, peneliti perlu memaparkan prosedur penelitian yang memang dilakukan. Tidak perlu memberikan label teknis pada metode penelitiannya. Dan ada juga metode riset bidang eksakta, yaitu ada teoritik dan eksperimental. Teoritik itu seperti matematika, statistika, fisika teori, dan ilmu komputer. Sedangkan eksperimental meliputi fisika material, teknik mesin, teknik elektro, dan teknik kimia. Nah, di sini dijelaskan perbedaan antara metode teoritik dengan metode eksperimental. Yang pertama, metode teoritik sering tidak dibuat sebagai bagian atau sub tersendiri, melainkan digabung dengan hasil atau penurunan dan pembahasan. Sedangkan metode eksperimental hampir selalu diuraikan sebagai sebuah bagian terpisah dengan subjudul eksperimen, metode, dan sejenisnya. Adapun metode riset eksperimen. Metode ini merupakan rangkaian masalah yang harus dipecahkan. Cara pemecahan dan hasil yang didapatkan harus seirama dan tidak mengandung kekosongan ruang bahasan karena sebuah eksperimen yang dilaporkan pada sebuah publikasi ilmiah harus bersifat berulang-ulang atau repeatable. Nah, itu tadi pembahasan mengenai metode penelitian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika Afrina dalam pembahasan tadi ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.